Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about present perfect tense. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar present perfect tense teman-teman ya. So everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started teman-teman ya. Okay, the first thing that we will learn together about present perfect tense is its definition. Jadi hal yang pertama yang akan kita pelajari di dalam materi present perfect tense adalah definisinya teman-teman atau pengertiannya ya. Nah, mari kita sama-sama baca teman-teman ya. The present perfect tense describes an action that began in the past and continues up to the present. It is most commonly used with the auxiliary verb have and the past participle of the main verb. For example, I have lived in London for 5 years ya. Jadi teman-teman semua, present perfect tense menggambarkan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini. Hal ini ya paling sering digunakan atau present perfect tense ini itu paling sering digunakan dengan kata kerja bantu have teman-teman ya, dan past participle atau verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga teman-teman ya dari kata kerja utama. Misalnya I have lived in London for 5 years. Saya sudah tinggal di London selama 5 tahun, teman-teman ya. Nah, itu dia untuk definisi atau pengertian present perfect tense. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. Welcome to examples of positive sentences. Selamat datang di ya contoh-contoh kalimat positif dari present perfect tense, teman-teman ya. Nah, present perfect tense. Di sini untuk formulanya atau rumusnya adalah subject plus have or has plus past participle plus object. Jadi rumus kalimat positif present perfect tense adalah subject ditambah have atau has, kemudian ditambah past participle. Nah, saya ulangi kembali bahwa past participle ini adalah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, teman-teman ya. Kemudian plus object ya. Nah, teman-teman, let's read these examples. They are 5 examples here. Jadi mari kita baca untuk contoh-contohnya ya. Ada 5 contoh ya di sini. Untuk contoh yang pertama adalah I have lived in London for 5 years. Saya sudah tinggal di London selama 5 tahun. Kemudian, untuk contoh yang kedua adalah she has studied English for 3 years ya. Dia sudah belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah they have visited Paris twice. Mereka sudah mengunjungi Paris 2 kali ya. Kemudian untuk contoh yang keempat adalah we have eaten breakfast ya. Dia sudah sarapan ya. Kemudian untuk contoh yang terakhir adalah he has written a book ya. Dia sudah menulis sebuah buku, teman-teman ya. Nah, mari kita identifikasi teman-teman ya. Contohnya kita ambil saja satu kalimat ya, yaitu kalimat pertama, I have lived in London for 5 years. Saya sudah tinggal di London selama 5 tahun. Nah, untuk subjeknya mana dari kalimat tersebut? Subjeknya adalah I, teman-teman. Have atau has? Tentu saja have. Jadi untuk I, pasangannya adalah have, teman-teman ya. Kemudian, apabila subjeknya misalkan you, maka, nah, pasangannya adalah have juga. We juga have, teman-teman. They juga have, teman-teman ya. Nah, kemudian apabila subjeknya adalah she, misalkan dia perempuan, maka have atau has, teman-teman. Has ya. Kemudian he, dia laki-laki. Have atau has?
has juga ya. Kemudian it, have atau has ya. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian di kalimat pertama ini mana yang termasuknya past participle atau verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga? Nah, live ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman untuk identifikasi rumus dari kalimat positif ya. Kemudian let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Welcome to examples of negative sentences. Selamat datang di contoh-contoh kalimat negatif present perfect tense teman-teman ya. Untuk formulanya sebetulnya sama dengan kalimat positif present perfect tense teman-teman, hanya saja setelah have atau has ini kita tambahkan not teman-teman ya, untuk menandakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat negatif ya. Nah, mari kita sama-sama baca ya untuk formulanya atau rumusnya, yaitu subject plus have plus has plus not plus past participle plus object. Jadi untuk rumusnya adalah subject ditambahkan have atau has ya, ditambahkan not teman-teman sebagai penanda kalimat negatif, kemudian ditambahkan past participle atau bentuk kata kerja ketiga teman-teman ya, kemudian plus object. Nah, kita sama-sama lihat untuk 5 contoh berikut. Nah, untuk contoh yang pertama adalah I have not lived in London for 5 years. Saya belum tinggal di London selama 5 tahun, teman-teman ya. Kemudian, she has not studied English for 3 years ya. Dia perempuan belum belajar bahasa Inggris selama 3 tahun. Kemudian, contoh selanjutnya adalah they have not visited Paris twice. Mereka belum mengunjungi Paris 2 kali ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya adalah we have not eaten breakfast. Ya, kita belum sarapan. Dan untuk contoh yang terakhir adalah he has. Nah, ini harusnya ada not-nya setelah has, teman-teman. Mohon maaf sekali sepertinya terlewat begitu ya. Jadi ini seharusnya adalah he has not written a book, atau in bahasa Indonesia is dia belum menulis sebuah buku. Nah, itu dia teman-teman untuk contoh-contoh kalimat negatif present perfect tense ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. Welcome to the examples of interrogative sentences. Selamat datang di contoh-contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya dari present perfect tense ya. Untuk rumusnya di sini teman-teman dapat melihat sama-sama ya, yaitu have or has plus subject plus past participle plus object. Nah, jadi untuk have atau has ini kita letakkan di awal kalimat interrogatif teman-teman ya. Oke, setelah have atau has, kemudian kita tambahkan subject. Jangan lupa ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ditambahkan verb 3 atau bentuk ketiga, ya bentuk kata kerja yang ketiga. Kemudian plus object. Nah, mari kita sama-sama lihat teman-teman untuk contohnya di sini ya. Untuk contoh yang pertama adalah have I lived in London for 5 years? Sudahkah aku atau sudahkah saya tinggal di London selama 5 tahun? Kemudian untuk contoh yang kedua adalah has he studied English for 3 years? Sudahkah dia belajar bahasa Inggris ya selama 3 tahun? Kemudian untuk contoh selanjutnya adalah have they visited Paris twice? Sudahkah mereka mengunjungi ya, sudahkah mereka mengunjungi Paris 2 kali? Kemudian contoh selanjutnya adalah have we eaten breakfast? Sudahkah kita sarapan? Ya, kemudian contoh yang terakhir adalah has he written a book? Sudahkah dia menulis sebuah buku? Nah, bagaimana untuk menjawabnya teman-teman? Nah, mari kita sama-sama misalkan ambil contoh yang ketiga teman-teman ya. Have they visited Paris twice? Sudahkah mereka mengunjungi Paris 2 kali? Nah, di sini teman-teman kita dapat mengidentifikasi bahwa untuk hal yang pertama yang kita tuliskan di dalam membentuk atau menulis atau membuat kalimat negatif dari present perfect tense adalah have atau has-nya itu kita letakkan atau kita tuliskan di awal kalimat, teman-teman ya. Nah, dikarenakan untuk subjeknya di sini adalah they, maka otomatis untuk di awal kalimatnya adalah have, teman-teman ya. Jadi have they. Kemudian mana untuk past participle atau verb 3-nya? Verb 3-nya adalah
visited, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman ya. Oke, this is about additional explanation. Untuk selanjutnya adalah penjelasan tambahan, teman-teman ya. Let's read together. Mari kita sama-sama baca ya, teman-teman. The present perfect tense can also be used with just and yet. Just means that the action has just been completed, and yet means that the action has not yet been completed. Nah, jadi teman-teman semua, present perfect tense juga bisa digunakan dengan menggunakan kata just dan juga yet, teman-teman ya. Just ya artinya adalah tindakan tersebut baru saja selesai. Jadi baru saja selesai untuk just ya. Sedangkan untuk yet ya berarti menandakan bahwa tindakan tersebut belum selesai. Begitu teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya teman-teman ya. I have just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah saya atau PR saya ya. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah I have not yet eaten dinner. Saya belum makan malam. Ya, kemudian untuk contoh selanjutnya adalah she has just arrived. Dia baru saja tiba. Ya, kemudian untuk contoh yang terakhir adalah he has not yet finished his work. Dia belum menyelesaikan tugasnya, teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman untuk penjelasan tambahannya ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, okay everyone. So, I think that's all for our material today. Mungkin hanya itu saja ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini teman-teman semua. Ya, I'm so sorry if I made many mistakes. Maaf sekali apabila saya membuat banyak sekali kesalahan. Maybe do you have any questions, suggestions, thoughts, or opinions, or anything that you want to tell me? You can write them on the comment section. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan, ada saran, ya, atau mungkin ada permintaan, begitu materi apa kita pelajari, atau mungkin teman-teman ada pemikiran, ada pendapat, atau hal lainnya yang ingin teman-teman sampaikan. Silakan sekali teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar teman-teman ya. Okay everyone, ya. I think that's all for today. Yeah, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman sudah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini, teman-teman semua ya. Okay, I do hope this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap sekali semoga video pembelajaran ini memberikan banyak sekali manfaatnya untuk kita semua ya. Amin. So everyone, let's close our meeting or our class today by saying stay happy, stay healthy, and have a great day. Mari teman-teman kita tutup untuk pertemuan kita atau kelas kita pada hari ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.